warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari dong biar kelihatan dong. Dari Pisang Aroma dan Gehu kantin sekolah anak-anak. Pose bapak-bapak gini, santai. Sama kopi. Bikinan suami tercinta. Ya kan? Kita angkat ya. Wah, Bu. Waalaikumsalam. Ya namanya juga kan ini mah obrolan sehari-hari yang direkam. Jadi waktu itu ada tukang rongsokan ya, ngambil bukan kan tukang sampah. Sekarang ada ibu beberes. Ya. Yang lagi bukan lagi heboh sih, yang aku lihat fenomena sekarang ya orang tua ya lagi pada riuh tentang urusan masukin anak sekolah. Ya balik lagi ya, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hebat ya gitu loh. Cuman kadang suka bingung loh, anaknya misalnya kelas 6 mau masuk SMP gitu kan, atau TK mau masuk SD. Riweuhnya itu di tahun yang pas mau masuk, misalnya pas kelas 6-nya gitu loh, gitu kan. Terus ada yang nanya, Bibi, kamu dulu asal nggak kelihatan liburnya di sekolah ya? Nah sih gitu kan, kenapa sih kok? Dan aku sering beberapa nanya gitu ya ke orang, karena kan ini udah berapa? Ini udah bulan Oktober kan? Udah bulan Oktober. Nanya beberapa ke teman-teman lah ya. Jadi mau masuk mana anaknya? Nggak tahu. Gimana entar gitu kan ya? Nggak tahu bingung gimana entar gitu ya. Sempet kepikiran gini, gimana entar gitu kan? Karena kan berhubungan dengan jadwal penerimaan gitu kan ya, gelombang 1,2 apalagi kalau sekolah-sekolah favorit kan rebutan ya gitu kan. Terus sempat ada yang nanya gitu kan. Jadi mungkin ini sekalian berbagi tips ya gitu loh. Kalau kepake mangga gitu kan ya, kepake alhamdulillah. Kalau dirasa enggak lebay banget atau gimana ya monggo gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita itu berhubung anak kita itu kan 3 cowok semua gitu kan, 3 cowok semua, 2 SMP 1 SMP, sama sekarang yang mau masuk SD gitu kan, TK. Jadi kita itu dalam memilih sekolah, kita itu contohlah kemarin yang mau masuk SMP ya, kita itu udah dari kelas 4 SD ya kan. Mereka kelas 4 SD. Kelas 4 mau masuk kelas 5. Kelas 4 mau masuk kelas 5, iya kelas 4. Kita udah mulai searching sekolah-sekolahnya yang jadi unggulan buat kita. Gitu kan, sekolahnya mana, misalnya A, B, C gitu kan. Kita udah mulai tanya-tanya, bahkan ingat banget kita survei ke sekolahnya. Ya kan? Di sekolahnya tuh masih baru ya, kita udah survei. Kalau nggak salah, udah nanya-nanya gitu kan ya harganya, dan sempat ditanya untuk anaknya masuk tahun depan Pak gitu kan ya. Enggak, anaknya masuk kelas 4 SD. Dan itu teh kelihatan ya si gurunya gitu ya yang rada yang aneh. Kok udah nanya-nanya sih gitu kan? Itu. Kenapa ada kelas 4 SD? Karena jadi kelas 4 SD, kelas ketika kita memilih sekolah, ya kan, ketika kita survei itu sebenarnya itu tuh tahap akhir. Ya kan? Karena tahapan sebelumnya kita itu mulai mencari tahu tentang anak kita. Gitu kan ya? Dari apa kata kamu? Dari usia TK ya? Dari usia TK diperhatiin minat bakatnya dulu. Ya kan? Minat bakatnya kemana nih? Kalau anak kita kebetulan dia seneng banget usaha, seneng banget jualan. Nah, kita cari nih mana yang sekolah yang bisa menunjang passionnya gitu kan.
qadarullah ada sekolah baru waktu itu di sini kan dekat rumah. Oh, kita dulu Boleh nih lah yang ke disebut sana. lah ya, kalian kita promosi sekolahnya ya. Kita dulu nih yang ke sana ke Sky Digipreneur ya. Ke Sky ke sana. Terus tanya-tanya gimana konsepnya, tanya-tanya kurikulumnya seperti apa, terus cara mengajar belajarnya seperti apa gitu. Kitanya udah oke, terus saya ingat dulu, saya ngeliat dulu karena saya di dunia digital aset ya. Jadi saya lihat dulu nih, Labnya. wah kalau konsepnya kayak gini, butuh peralatannya yang oke nih gitu. Terus saya Jangan minta kagok ya. ngelihat labnya gitu kan. Pas saya ngelihat labnya, oh menunjang nih insya Allah gitu. Berarti tinggal di sisi kitanya nih. Kesanggupannya. Nah udah oke itu semua, baru kita diskusiin sama si anaknya. Nah, Kita jelasin begini-begini konsepnya, terus kamu kan supaya anak itu paham, dia masuk situ bukan karena orang tuanya yang pengen, tapi dianya pengen, orang tuanya mampu, kitanya bisa mengimbangi, nah baru mereka masuk. selain kita lihat bakat anak dari kecil gitu ya, salah satunya yang kita perhatikan juga adalah cara belajar anak. Anak itu akan menonjol kalau cara belajarnya seperti apa, gitu kan? Gitu loh. Yang kita lihat pertama, aku sangat fokus dengan anak aku laki-laki, fokus di situ, ya kan? Gak bisa mindsetnya, tapi kan belajar harus gini sesuai dengan konsep diri yang aku punya. Kan aku perempuan, ya kan? Gak bisa gitu loh. Jadi aku mindsetnya bener-bener fokus di rel. Oke, aku melihat sebagai laki-laki, gitu kan? Laki-laki itu sebenarnya gimana sih belajarnya, cara mereka supaya mereka tertarik belajar. Karena belajar itu harus tertarik, harus tertarik dulu. Kalau tertarik mereka akan enjoy. Kalau enjoy, seberat apapun gitu ya, ulangan atau apapun, effortnya akan ada dan ada lebih gitu kan, gitu. Jadi cara belajarnya gitu kan, cara belajarnya anak-anak kalau yang gede itu lebih ke auditori, ya kan. Akang itu lebih ke auditori dari kecil. Dari kecil misalnya aku bacain datan gitu ya, bacain yang buku yang ada pennya gitu kan ya. Akang itu bisa sambil lari-lari, ya kan, bisa sambil naik sepeda, bisa sambil apa, ukur rilingan. Tapi nanti tiba-tiba dia datang ke aku dan dia bisa in charge gitu ya. Dia bisa tiba-tiba langsung connect dengan bahasan si buku itu, gitu kan. Dan ngerti gitu kan. Bu tadi gini-gini ya, Bu tadi itu ternyata tentang alam bla 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 gitu kan. Kalau Gatan lebih ke visual, gitu kan. Jadi dia memang harus melihat bukunya. Dan sebenarnya kedua ya laki-laki ya, dan kedua anak kita itu memang ada kinestetiknya, gitu kan. Nggak bisa yang monoton belajarnya gitu kan. Dan yang selalu aku ingat bahwa anak laki-laki itu nggak bisa dipaksa, ya kan. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa yang serius banget. Harus tricky sebenarnya, ngadepin anak laki-laki kan tricky ya, apalagi cara belajarnya tricky. Ketika kita paksa dengan lebih tepatnya bukan paksa, lebih ke mereka itu nggak bisa diperintah karena ada pokoknya fitrah. harus gini itu susah gitu kan, gitu. Nah itu jadi tentang yang kita perhatikan di awal itu, dan kita perhatikannya itu udah mulai dari TK ya, dari mereka TK. Jadi proses kita memperhatikan anak kita, tumbuh kembangnya, bakat minatnya gitu kan, cara belajarnya itu dari TK, itu adalah bekal kita bukan untuk masukin ke SD aja, untuk ke SMP gitu loh. Jadi yang aku lihat belakangan ini, kenapa teman-teman aku gitu ya, orang-orang kebingungan milih sekolah, karena pada dasarnya mereka tidak begitu mengenal anaknya. Yang mereka lihat sekolah mana nih yang unggulan. Oh sekolah ini tuh bagus, terkenal, laku gitu kan, segala macam. Banyak orang tua itu fokusnya ke sekolah mana yang bagus.
ya kan? Sekolah mana yang bagus? Sebenarnya semua sekolah itu bagus gitu kan, sesuai kebutuhan, iya kan? Ada sekolah yang memang lebih ke, jadi gini loh, anak kita butuhnya apa? Butuhnya ada di sekolah seperti apa gitu kan ya? Butuhnya dibimbing, ditemani oleh guru-guru yang pola mengajarnya seperti apa, masukin ke situ gitu loh. Kan banyaknya orang yang, ya kan soalnya teman-teman yang lain tuh udah masukin ke sekolah A, jadi terus gengsi gitu kan ya, sekolah bergengsi ini masukin ke situ. Belum tentu sesuai kebutuhan anak kita loh, gitu kan itu. Dan kita ngeliatnya kan dari TK ya, anak kita gini-gini. Jadi pas masuk SMP pun, aku ngerasanya dengan bekal yang ada gitu ya, itu lebih mudah untuk mapping ya, untuk mapping, oh masuknya ke sini, oh masuknya ke situ gitu kan ya. Dan apa namanya, dengan mindset yang bahwa anak kita laki-laki gitu kan, bahwa anak kita tipenya seperti ini, itu lebih mudah. Dan udah mulai seleksi kan, misalnya dari 5 sekolah berkurang 3 gitu ya, dan kita aja kan kita ya, ya kan, ingat ya waktu kita aja kan ya, kita survei gitu kan, sekolahnya gini. Terus yang ya sempat anak-anak sempat ngomong, Bu, kan masih lama aku SMP-nya gitu kan ya. Ya nggak apa-apa kan, survei aja dulu. Salah satunya pun adalah untuk supaya kita punya banyak waktu untuk menyiapkan biayanya. Iya kan? Banyaknya orang baru nyari sekolah, baru nyari biaya, tahu biayanya itu jarak 2 bulan, 3 enggak, bulan. minimal jarak setahun. Jadi anak masuk kelas 6 misalnya, itu masih bagus lah ya, baru nyari-nyari, apalagi udah tinggal berapa bulan kan, secara hitungan nabungnya hanya tinggal beberapa bulan gitu kan. Jadi terkesan mahal, sekolah itu terkesan mahal, padahal mahal enggak nyamah ya, mahal sekolah itu mahal enggak nyamah, gimana kita menyiasati ya. Pang-pang nama si anaknya. Kalau ditanya pasti, kamu mau masuk situ nggak tahu, pasti gitu. Karena kita nggak ngasih pemahaman sebelumnya, tiba-tiba harus memutuskan gitu kan. Apalagi anak cowok itu paling nggak bisa kita perintah, karena ada fitrah pemimpin yang Allah kasih ke mereka. Jadi kalau misalnya mau komunikasi sama pemimpin, yang paling baik apa? Ngasih saran. Saran saya mah begini, saran ayah mah begini Kang, saran ibu mah begini Kang, soalnya di sini gini gitu. Nantinya dia ngerti, baru dia bisa memutuskan. Kalau misalnya cowok diperintah, yang ada malah ya udah terserah deh. Dan orang tua banyak lagi nih, kamu mau sekolah A atau B? Hanya menyebut judul sekolahnya aja gitu kan. Kamu mau sekolah di sekolah kanan gitu kan ya, atau di sekolah kiri, kan anaknya nggak tahu ya sekolah A teh seperti apa gitu kan ya, bla bla bla, sekolah B teh seperti apa, bla bla bla. Ambil 2, itu kurang beratnya Bu nya. Satu lagi. Dah. Gitu, jadi dipilihnya tuh gini, misalnya gini, kamu mau mau sekolah A, mau sekolah apel atau mau sekolah anggur gitu kan. Anak cuma tahu judul nama sekolahnya aja, tanpa dikasih gambaran sekolah A tuh gini loh, gini plus minusnya gitu kan ya, sekolah B tuh gini loh plus minusnya gitu. Itu yang aku sering lihat fenomenanya kan, anak kayak dipaksa harus milih, tapi misterius gitu kan ya, kayak misterius box ya. Pokoknya cuma kelihatan gambar sekolahnya gitu kan ya, nama sekolahnya ada 2 kotak, kamu mau yang mana gitu kan. Nah
Itu yang akhirnya ketika anak bingung, nggak tahu lah, terserah. Orang tua jadi marah. Kamu tuh mau gimana, mau sekolah atau enggak gitu kan? Gini. Kan jadi kenapa harus marah? Jadi kesannya anak yang nggak mau sekolah, anak yang tidak menghargai usaha orang tua gitu kan ya, anak yang nyepelein, padahal bukan nyepelein, nggak tahu gitu loh, iya kan? Nggak paham Gitu. Jadi surveinya tuh benar-benar harus satu-satu, ya kan? Diliatin. Dan kita juga dulu survei tuh nanya-nanya ya ke orang-orang yang sekolah di situ, nanya orang tuanya, terus nanya ke anaknya. Alhamdulillahnya beberapa kita ketemu ya sama anaknya sekolah di situ kan, terus minusnya apa, bla 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 gitu. Itu gitu loh. Jadi ketika kelas 6 itu, karena kan kelas 4 belum boleh daftar ya. Ketika kelas 6 itu, yang aku ingat anak masuk kelas 6, saat itu pun kita daftar SMP. Dan jadinya dapat diskon. Jadinya dapat diskon karena di awal. Malah yang gatan mah gitu loh. Gatan itu harganya itu sama kayak harga tahun kemarin. Temennya yang daftar 2 minggu setelahnya, harganya harga baru. Karena mereka belum menetapkan harga untuk tahun ajaran baru gitu kan ya. Nah, itu trik. Iya gitu kan. Jadi lumayan beda berapa? 2 juta ya? Enggak sih, maksudnya dari uang pendaftaran. Itu tuh lumayan gitu loh. Dan ya ada aja yang ngomong, itu curang gini-gini. Curang gimana gitu kan. Tapi gitulah gitu, maksudnya gini, itu memudahkan loh gitu loh. Dan jadi gini, dan kalau mepet itu memang kitanya jadi stres, ya kan? Jadi kesannya gini, anaknya juga stres. Ada 3 pilihan gitu kan, ada 3 pilihan. Yang satu sekolahnya 10 juta, yang satu 15 juta, yang satu 12,5 misalnya, dengan jarak yang beda-beda. Kebayang lah kita dihadapkan dengan 3 harga yang gede-gede harganya, dan kita seperti dikasih waktu, kayak nggak dikasih waktu gitu loh. Harus milih, harus uangnya ada segera. Padahal kan nggak gitu. Oke, pendaftarannya memang baru dibuka bulan apa gitu kan. Itu kan pendaftaran resmi di sekolahnya. Tapi kan kita bisa mempersiapkan diri sebelumnya gitu kan. Gitu. Ngumpulin dana gitu kan ya. Dan buat suaminya juga kan, jadi ada bayangan gitu. Oke. Misalnya berarti segini biayanya, berarti saya harus nyiapkan gitu kan ya, sebagai pencari nafkah ya gitu kan. Bla 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 gitu. Itu gitu loh. Dan apa ya? Dan ternyata itulah, milih sekolah itu bukan, balik lagi ya, bukan tentang sekolah ini bagus kata orang-orang gitu kan ya. Sekolah itu kan sarana. Sekolah itu fasilitas untuk mengembangkan, fasilitas untuk belajar dan mengembangkan potensi yang kita punya, potensi yang anak-anak kita punya. Nah, gimana kita mau nyentuhin sekolah yang baik untuk anak-anak kita kalau kitanya nggak paham potensi mereka itu apa, minat bakat mereka itu apa. Cuman karena mereka rajin ke sekolahnya, berangkatnya pagi, semangat, pulangnya tepat waktu, terus rankingnya bagus, tanpa kita tahu passion sebenarnya anak kita apa, juga itu sayang banget gitu. Karena banyak kok teman saya yang waktu sekolah nilainya bagus, berprestasi ada di sekolahan, tapi ternyata begitu dia menempuh jalur pendidikan sesuai pendidikannya dia untuk bekerja, bukan di situ. Karena kehidupan sesungguhnya itu setelah kita menghadapi dunia luar, ya kan ya? Dunia kerja gitu. Dunia kerja itu kan ya kerja, bukan kantor ya. Pokoknya ketika kita harus struggle untuk bertahan hidup gitu kan, untuk menafkahi diri gitu kan, untuk mengembangkan gitu kan ya, potensi yang ada gitu kan, itu gitu. Jadi yang yang gini, sebagian orang tuh masih, wah hebat anaknya sekolah di A, wah hebat anaknya sekolah di B, terus wah orang yang sekolah di situ mah orang-orang hebat, orang-orang kaya. Nah, masih banyak banget malahan orang yang ngejarnya ke situ.
kalau ditanya, oh soalnya sekolahnya bagus, oh soalnya si sekolahnya fasilitasnya oke. Jarang banget orang yang kalau ditanya itu, oh soalnya anaknya, passion anak Memang saya begini. tempat Jadi sekolah itu tempat yang terbaik buat anak kita gitu. karena di sana ada programnya kayak begini-begini, nah itu pas tuh sama passionnya anak saya dan dia bisa mengembangkan di situ. Kayaknya jarang orang yang kalau Dan ditanya begitu gitu. nggak tahu ya, kalau aku sangat bersyukur banget Allah kasih rezeki kita bisa menemukan sekolah yang cocok buat anak kita, yang harganya menurut kita Masih terjangkau. cocok gitu ya, terjangkau gitu kan. Mahal murah itu kan relatif ya gitu loh, masih terjangkau gitu loh, dan deket. Mahal murah itu relatif, kalau dari mahal jadi murah relasi. Dan deket gitu kan jaraknya gitu ya, karena kerasa banget. Suka lihat teman-teman yang anaknya berangkatnya subuh banget gitu loh. Inilah kita ngomonginnya tentang kita ya, ketika sekolahnya dekat sama rumah, ketika ada apa-apa nggak jadi hambatan kita untuk sekolah anak kita gitu kan. Misalnya anak tiba-tiba sakit atau misalnya ada apa Jatuh misalnya. atau jatuh, kita pokoknya bisa Langsung datang, siaga bisa untuk langsung ngurusin. datang, dan kita bisa mengamati lingkungan sekitar. Iya kan, kita Dan bisa. Qadarullah kitanya juga kerjanya di rumah, saya sih kerjanya Iya. di rumah gitu. Kan Bapak kerja. Jadi nggak ya rezeki sih itu. Iya, rezeki gitu loh. Bukan berarti yang jauh, bukan rezeki ya, bukan. Tapi ini kan lagi ngomongin kita ya, ini rezeki gitu loh. Dan apa namanya, ya itu ya, sekolahnya dekat gitu kan. Terus jadi kalau kita rasanya jadi bisa memberikan apa-apa yang mudah-mudahan benar ya, nyampe ke anak, apa-apa yang anak kita butuhkan gitu loh. Pagi-pagi kita bisa nganterin, kamu bisa nganterin sekolah, bisa cepet pulang juga, terus kita bisa nganterin Gavin yang kecil gitu kan, gitu loh, kayak gitu-gitu. Terus yang suka banyak ditanyain sama orang itu tentang masuk SD. Masuk SD itu, kalau SMP itu kan anaknya sudah berperan ya untuk milih. Kalau masuk SD itu masih diperlukan peran yang besar dari orang tua. Karena porsi untuk menentukannya kan lebih ke orang tuanya. Nah banyak yang nanya itu kenapa Gavin nih terutama. Kenapa Gavin harus diulang TKB-nya? Kenapa saya kekeh? Kita itu kekeh harus SD itu 7 tahun. 7 tahun baru masuk gitu. Walaupun Gavin ternyata nanti, bukan ternyata, nanti Gavin itu masuk itu 7 tahun 7 lebih tahun setengah. gitu kan. Tapi itu lebih baik daripada sebelum 7 tahun. Nah, kan masuk SD itu ada 2 pertimbangannya. Kematangan secara akademis, kematangan secara mental. Iya. Gitu kan. Kita itu berpikir kalau misalnya kekurangannya di akademis, ini masih bisa SMP. Gareng. Kamu juga kan gitu Iya. dulu, nggak punya lapang kan Nah, tapi saya emang sekolahnya. nggak di depan rumah saya. Emang depan rumah saya. Kamu juga kan gitu sekolahnya. Tapi saya emang nggak di sini, di sana. Gitu. Terus nggak ada yang lagi podcast juga. Iya, apa. Ada 2 kematangan yang harus dipertimbangkan. Kematangan secara akademis, sama kematangan secara emosi dan mental. Kecerdasan emosi. Ya bahasa sederhananya kematangan emosi sama kematangan mental. Kenapa sih? Iya, terus Iya, kita itu fokusnya lebih ke berpikirnya begini. Kalau kematangan akademis, kemampuan di akademisnya itu masih bisa dikejar pakai les, pakai tambahan waktu di sekolah. atau misalnya belajar di rumah. Gitu. Yang akan jadi PR besar ke depannya itu di kematangan mentalnya.
Dan secara teoritis gitu, terus sama banyak-banyak kasus, memang kematangan mental anak itu begitu siap untuk masuk SD itu di umur 7 tahun normalnya. Karena kecerdasan akademis itu bisa dipercepat gitu loh kasarnya kan, bisa les. Misalnya anak bisa mengejar. Oke, oh targetnya harus bisa baca dalam berapa bulan gitu kan ya? Bisa. Tapi kalau kematangan emosional itu nggak bisa diapa-apain, kasarnya gitu. Jadi memang harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, tahapan Apalagi perkembangan cowok, usianya, apalagi cowok. Cowok itu memang lebih lambat matangnya dibanding perempuan, gitu kan, gitu. Dan akan ada. Kenapa coba lebih lama cowok? Masih mukanya nggak ini, mukanya udah yang aneh, nggak usah. Kenapa cowok lebih lama? Kenapa? Soal bijinya lebih gede. Aku baru sadar sekarang kita temanya biru-biru. Enggak. Dan Oh iya, betul. kenapa sih gini? Akan ada stucknya gitu ya dari beberapa klien gitu ya, dan beberapa kasus di luar sana di kelas 3 SD sama di aku lupa di 3 SMP kalau nggak salah. Nah ini kenapa nih? Maksudnya gini. Kenapa kalau misalnya si mentalnya belum siap untuk SD, itu kurang oke, itu kurang baik Gini, untuk ya. akan berat untuk si anak dan sama si orang Itu tuanya. kan kematangan emosional itu kan bagaimana dia menghadapi stresor. Kayak misalnya gini, di sekolah itu kan ada tugas, ada ulangan, ada target, itu kan stresor, ya kan? Berhadapan dengan kan kalau TK ada tanggung jawab. ada tanggung jawab, itu kan stresor buat dia kan? Ada tuntutan gitu kan segala macam. Bisa dipaksain, tapi akan ada titik meledaknya, akan ada titik burnout ya, burnoutnya gitu loh. Itu di kelas 3. Kenapa kelas 3? Karena kelas 1, kelas 2 pelajarannya masih cukup mudah, gitu kan. Kelas 3 itu? Kelas 3 itu udah bener-bener pelajarannya itu bebannya lebih besar. Karena gitu kan SD itu ada kelas bawah, ada kelas atas. Kelas bawah itu 1-3, atas itu 4-6. Nah, kelas 3 ini dia mempersiapkan untuk masuk ke level Kelas yang atas kan. Dan Itu udah mulai berat. kelas 3 itu dianggapnya sudah besar. Jadi mungkin pengawasan, bukan pengawasan guru. Kalau kelas 1, kelas 2 kan mungkin masih ada tulisan yang jelek, dibantuin gitu ya, dia masih diajarin. Kelas 3 itu kayak yang udah ya, kamu udah siap ya, lepas ya gitu loh, mandiri ya gitu loh. Itu. Sedangkan kecerdasan emosional itu kan harus dilatih, harus dibiasakan, harus membiasakan supaya jadi terbiasa. Itu kan dengan banyak kejadian sehari-hari, banyak hal-hal yang harus diuji gitu ya kasarnya itu. Dan itu nggak ada lesnya. Kecerdasan emosional itu nggak ada lesnya gitu. Mau misalnya kalau mau pinter, ya itu tiap hari les kalis tuh nggak, insya Allah bisa gitu loh. Tapi kalau kecerdasan emosional itu nggak bisa. Yang nantinya mungkin akan jadi labeling ketika dipaksakan sekolah aja. Karena malu atau misalnya TK lagi, atau kan sok TK-nya udah 3 tahun, masa TK lagi gitu kan. Minimal mogok jadi bolos gitu. Mogok, tulisannya jelek, terus jadi males. Yang akhirnya potensi yang Allah kasih jadi nggak berkembang, jadi nggak kelihatan. Yang ada harus kamu harus gitu. Dan orang tua pada umumnya mengembangkan anak di bidang kekurangan anak, kelemahan anak. Bu, misalnya dari sekolah, anak ibu yang harus dikembangkannya kan di sekolah nggak mungkin ngomong anak ibu bodoh di hitungan, enggak kan. Anak ibu kayaknya harus lebih dikembangkan tentang matematikanya gitu kan. Nah, ketika orang tua tahu itu, yang dilakukan adalah dilesin, iya kan? Mama panggil les ke rumah ya, mama kita les di luar ya, ada tempat les yang bagus buat matematika. Oh, setiap hari dilesin, iya kan? Dikejar itunya karena dianggap itu kekurangan. Gimana caranya supaya bisa jadi kelebihan dan nilainya bagus, sesuai dengan target orang tua, sesuai dengan target sekolah gitu kan, dan sesuai dengan target keumuman yang nilai bagus itu adalah 10.
gitu kan. Tapi jarang orang tua yang ketika misalnya bagi rapot yang ditanya, Bunda, anak saya yang berkembang apa di sekolahnya, gitu kan. Yang dilihatnya tuh nilainya yang jelek. Bunda, ini kenapa ya nilainya kok 6 di rapot tuh? Ini kenapa ya, apa yang kurang, bla bla bla, gitu kan. Jarang yang melihatnya nilai satu-satu, nilai terbesarnya. Bunda, anak saya udah berkembang apa ya di sekolah? Karena biasanya kalau sistem belajar mengajarnya baik itu si gurunya juga akan ngomong kok. Tapi anak ibu bagus di ini gitu. Iya. Nah kalau kita suka ngobrol sama anaknya, oh kamu emang suka ya pelajaran ini, sukanya kenapa? Atau karena dia gurunya enak, atau emang dia memang passionnya di situ. Nah itu yang kita kalau aku suka menggambarkannya kalau misi kelas gitu ya, kayak kampak ya kan. Kampak itu pisau kampak itu kan bawahnya tajam gitu kan ya, atasnya mulai tebal kan. Yang tajam itu adalah potensi anak, ya kan. Yang tebal itu adalah kelemahan anak. Orang tua ketika tahu kelemahannya di bahasa Inggris, jelasin mati-matian segala macam les supaya berharap si pisau yang tebal akan meruncing, menipis jadi runcing, ya kan. Lupa dengan bagian yang udah tajam. Setajam-tajamnya pisau, semahal-mahalnya pisau itu, kalau nggak dipakai mah karatan, kalau nggak dipakai tumpul. Gitu. Kita lebih fokus kekurangan, sampai kita lupa untuk mengembangkan potensinya. Gitu loh kan. Kalau kita suka bilang ke anak-anak, misalnya anak kita ada yang nggak suka, nggak terlalu menonjol ya di hitungan misalnya gitu kan ya. Kalau kita kan suka bilangnya yang penting lulus KKM, yang penting nggak remet. Kenapa nggak remet? Karena ya malas aja, masa ulangan 2 kali gitu kan kita ngomongnya. Teman-teman main tuh kamu harus remet, rugi dong kan udah ulangan kemarin. Jadi yang penting lulus remet gitu kan. Dan tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran yang memang passionnya dia bagus, kita sedikit ngepres untuk kamu harus bagus di situ. Harus bagus ya, karena ibu ayah tahu kamu potensinya di situ. Dan kita selalu ngomong ke anak-anak laki-laki kita, lagi-lagi ya, kita memahami laki-laki bahwa kalau di sekolah perhatiin belajarnya, perhatiin gurunya. Karena anak laki-laki itu kan suka males belajar lagi di rumah kan ya. Suka males gitu kan, beda sama cewek yang rajin gitu ya, yang mindahin catatan gitu kan. 80% hidupnya main sebetulnya kan. Makanya kata Aisyah Dahlan juga kan, laki-laki itu akan berkembang ketika dia kuliah. Gitu kan? Ininya apa? Secara akademis. Otaknya gitu kan. Itu yang selalu aku ingat. Jadi jangan menuntut anak laki-laki itu nyampe rumah tuh harus belajar, mindahin catatan, enggak. Makanya kalau kita selalu bilang ke anak-anak kita di sekolah, manfaatin belajar yang benar, fokus. Jadi di rumah kamu main. Gitu kan? Kayak kemarin ulangan, mau belajar nggak? Enggak, aku bisa. Tanggung jawab ya, konsekuensi ya, dengan pilihan oke nggak belajar gitu kan, walaupun deg-degan ya sebagai ibu gitu ya, sebagai anak perempuan ya yang bisa sih nggak belajar, tapi aku merhatiin kok pas di sekolah, yo aku ngerti kok bla bla bla, oke gitu kan. Ini kan semester awal ya, supaya nggak apa-apa kita kasih dulu mereka tanggung jawab gitu kan. Nanti ketika hasilnya jelek, mereka kan tahu bahwa cara belajar seperti itu ketika menghadapi ulangan ternyata nggak bisa loh, gitu loh. Harus belajar loh, gitu loh. Jadi gambling, cuman terkadang gitu ya, kalau aku pada akhirnya dengan umur yang segini memahami bahwa hidup ini kadang harus belajar bukan konsekuensi, belajar bertanggung jawab gitu kan ya. Maksudnya gini, nggak melulu hidup ini harus mengikuti sesuai dengan apa yang kata keumuman gitu loh. Belajar, apa ya bahasanya terjadi di otak. Jadi anak itu belajar tanggung jawab gitu kan. Oke nggak belajar nggak apa-apa, sok ikutin gitu kan. Walaupun deg-degan tapi mereka tahu, mereka belajar mengambil resiko. Nah eta, mereka tahu ketika mengambil resiko misalnya nggak mau belajar, nggak kok aku bisa, hanya karena misalnya pengen lebih lama main handphone.
nggak apa-apa. Tapi ketika remet, artinya mereka mengulang, ulangan lagi, harus belajar lagi di saat teman-temannya nggak belajar. Itu kan, oh iya ya, hidup itu ada resiko. Dan kadang hidup itu kita memang harus sesekali gitu ya, berani mengambil resiko, iya kan? Karena tapi kata mama tuh ini bagus loh, kamu harus ikutin mama ya. Belum tentu. Dan ketika anak jadi kayak robot ya kan, anak berjalan di kehidupannya, tapi dia loncat karena ibunya loncat gitu kan, dia berhenti karena ibunya berhenti. Jangan air, misalnya lagi di kali, jangan airnya dingin, kata ibunya. Kan dinginnya orang beda-beda kan. Ketika dia cobain masukin airnya ke kakinya ke air kali, oh menurut aku nggak dingin gini gitu kan. Jadi sulitnya hidup gitu loh, beban hidup, masalah hidup itu kan bagaimana kita mempersepsikan setiap orang gitu loh. Jadi kalau aku pada akhirnya dengan anak laki-laki aku nggak mau mereka cuma jadi followersnya aku, ya kan. Mereka harus berani mengambil resiko, yang penting tidak melanggar aturannya, dan mereka harus mau berdiskusi gitu kan ya. Dia nggak usah gitu loh, kamu harus nanti kerjanya harus jadi kayak ayah, enggak. Tapi kita kasih gambaran, tapi bukan berarti kamu harus kayak ibu, kamu harus kayak ayah, enggak. Makanya kita banyaknya ngomong masalah anak laki-laki, karena kalau anak perempuan kita nggak berani ngomong terlalu kita nggak jauh, punya, dan kan. emang nggak pengen punya anak perempuan ya, Karena nggak tahu. ya, karena nggak pengen punya anak perempuan kan, jadi nggak ada bayangan aja gitu. Soalnya nggak pengen aja gitu punya anak perempuan gitu kan. Gitu. Jadi, dan balik lagi tentang milih sekolah. Kenapa banyak ibu-ibu yang pusing milih sekolah? Karena bebannya hanya di ibu, ya kan? Karena bapak-bapak mengambil perannya, ya udah pilihin, saya yang bagian bayar, ya kan? Ya terserah mau yang mana, pokoknya mah kasih tau aja harganya berapa. Enggak, tapi memang ada cara komunikasi yang baik untuk menyampaikan itu ke suami kok. Suami itu cowok itu paling nggak suka kalau misalnya ini di mana ya sekolahnya, emang udah ada di mana aja, nggak tahu, pokoknya daerah sini aja. Nah itu suami paling, ya karena kita udah banyak banget yang harus dipikirin, udah banyak banget beban yang harus dijalanin. Nah kalau misalnya komunikasi ke suami itu baiknya gini, ini mending mana ya, saya udah pelajari ada 3 nama nih, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Kalau yang ini begini, ini begitu, ini begini. Yang mana ya yang kata kamu? Nah itu suami akan lebih bisa memutuskan. Kita lihat yang ini sama yang ini coba. Ya makanya ibu-ibu banyak yang stres karena beban memilihnya, dia nggak punya teman diskusi, ya kan? Itu karena kemungkinan dari cara penyampaian yang kurang tepat. Iya, karena banyaknya gini. Aku mau, terus kata suami, aku suka gitu kan, kata suami sama, suami aku deh gitu kan, dia mah nggak mau tahu, dia mah pokoknya mah terima beres lah. Nah itu loh, karena masih ada kan mindset yang urusan anak, urusan sekolah, urusan itu, ibu. Saya mah sebagai pencari nafkah, gitu kan saya mah udah pusing, mikirin gimana caranya biar sekolah. Ya itu kayak terjadinya anak kan. Kalau suami kayak gitu tuh dia biasanya ngomong ini, kan asal usul anak juga dari kamu. Asalnya saya mah cuman usul. Bener. Asal usul anak gitu dari cewek, cowok mah cuman usul. Iya. Jadi pada akhirnya sebenarnya tentang memilih sekolah, tentang apa, balik lagi ke komunikasi, ya kan? Komunikasi Pokoknya dengan pasangan, komunikasi dengan anak, karena yang menjalani adalah anak. Ya itu justru proses yang paling lama itu memahami si anaknya. Memahami anak, mencari tahu siapa anak, mencari tahu apa kebutuhan anak untuk kedepannya, mencari tahu kelebihan, kekurangan, potensi, bakat, minat, gitu kan, cara belajarnya,
itu tuh panjang dan nggak bisa dalam waktu sebulan, Nggak bisa setahun 2 tahun. nggak bisa kita mengamati gitu ya dalam waktu 2 bulan, nggak bisa gitu loh. Itu yang proses panjangnya. Sebenarnya memilih sekolah itu hal yang gampang kalau kita udah cukup bekal catatan tentang anak kita gitu loh. Oh, dan kita akan ajak, misalnya kata orang udah di sekolah ini aja, kalau ini bagus. Oh enggak, iya bagus tapi enggak, kayaknya itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak kita gitu loh. Jadi kitanya ajak, enggak yang kata orang sekolah itu, dan kita tuh enggak usah ngerasa apa ya, maksudnya ih nggak nyekolin anak di situ nggak keren, ih nggak ini. Sekolah keren tapi buat anak kita, bukan buat anak kita, buat apa gitu kan, itu gitu loh. Ngapain yang gitu. yang paling penting ya berdoa, minta Allah mudahkan. Iya, berdoa minta Allah mudahkan, berdoa minta Allah mudahkan rezekinya. Karena kalau aku percayanya adalah kalau itu kebutuhan pasti Allah mudahkan, apalagi untuk niatnya ikhtiar gitu kan ya. Nah, berdoa begitu itu butuh mental yang baik juga. Soalnya begitu kita, ya Allah mudahkan hamba untuk bisa memahami anak-anak hamba secara dalam. Itu harus siap-siap dalam waktu dekat akan ada masalah dengan anak. Karena kan menggali mereka itu kadang-kadang pintunya masalah dulu. Dan insight. Dan ketika kita menggali mereka, sejujurnya nggak semua orang siap, nggak semua orang tua siap. Karena ketika menggali anak, pada akhirnya menggali juga tentang diri kita di masa kecil. Iya kan? Itu. Dan itu kerasa banget. Dan ya, itu, ya? dan harus siap dikritik sama mereka. Iya. Begitu kita ngegali anak-anak, cara kita mendidik mereka tuh harus siap dikritik sama mereka. Jadi harus open mind. Kalau misalnya kitanya merasa masih powerful, merasa masih paling benar, ya pas begitu anak kritik yang ada bukan hikmah yang didapat tapi masalah baru. Iya gitu. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa membantu teman-teman dalam memilih sekolah. Karena gini, karena banyaknya orang bingung itu, orang tua bingung memilih sekolah itu karena ada hal-hal yang masih mengejar ekspektasi lingkungan, ekspektasi sosial gitu kan ya. Harus masukin sekolah ini karena mahal, harus masukin sekolah itu karena mahal. Bukan tentang mahal murahnya loh ternyata gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Dan banyak sekolah yang terlihat murah tapi justru itu yang bisa mengembangkan anak kita gitu kan. Banyak sekolah yang terlihat mahal untuk si A bagus tapi untuk anak kita kayaknya nggak cocok di situ gitu loh. Jadi dikuatin niatnya, dikuatin niat lillahi ta'alanya, karena kita mengembangkan anak untuk lillahi ta'ala, untuk masa depan mereka gitu kan. Dan harus sabar. Dan bukan untuk diadil-adil sama orang, oh hebat ya anaknya di sekolah ini keren, hebat ya SPP-nya segini keren. Enggak gitu loh. Karena pada saat bayar SPP pun kalau kitanya lagi liar kan orang nggak akan bantuin juga. Ya kan ketika kita aduh uangnya nggak ada kan orang mau nyaho gitu kan. Jadi gitu. kalau saran dari kami mah memutuskannya berdasarkan potensi minat bakat anak kita apa. Dan untuk mengetahui potensi dan minat bakat anak kita, itu tuh harus memahami mereka lebih dalam. Memahami mereka secara utuh. Nah, secara utuh. Kenapa harus utuh? Jangan sampai kita memahami mereka tapi kita menyisipkan tentang inner child kita, tentang hal-hal yang kita tidak dapat waktu kecil yang kita pengen dapetin. Balas dendam di situ jangan. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa melihat anak kita secara utuh. Arzi ya Arzi, si Ica ya si Ica gitu loh. Bukan lagi kita harus masukin ke sekolah situ karena dulu mama tuh dihina sama tetangga karena sekolahnya jelek, jauh, bla bla bla. Kamu harus ya sekolah di situ supaya keren. Nggak usah lah, karena dunia ini cuma sebentar. Ya kalau kemampuan anak kitanya baru pakai sepeda jangan dikasih motor. Kalau lebih gaya memang, lebih cepat emang, tapi potensi celakanya juga besar. Dan kalau kita baru bisa mampunya ngasih sepeda, jangan maksain ngasih motor.
terlihat gaya kita punya motor, tapi yang tahu tenang ya kan, yang tahu hati lah ya gitu kan, kita maksain ngasih motor supaya kelihatan orang keren gitu, padahal kita mampu udah ngasih sepeda. Ngapain? Hidup itu nggak usah diakalin, hidup itu nggak usah dibobodo, masalah tenang itu nggak usah diakalin gitu loh. Percayalah, hidup yang tenang, hidup yang akan mudah merasa bersyukur, akan mudah merasa cukup, dan nggak akan peduli orang mau ngomong apa ya, nggak akan peduli orang mau menilai apa. Yang penting yakin kita melakukan yang terbaik, dan yakin bahwa apapun yang kita lakukan tidak merusak akhirat kita. Gitu. Ada quotes-nya kan yang level tertinggi kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri adalah tidak peduli. kamu tidak merasa harus memvalidasi tentang apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu. Mau dubbing lagi nggak penutupannya, closing ya? Nggak usah lah ya. Gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat boleh di-share tentang podcast kami ke orang-orang supaya kami bisa banyak memberikan manfaat. Karena mungkin yang kami obrolin bukan hal-hal teoritis banget, tapi kami mencoba ngobrol tentang sehari-hari yang relate dan kami rekam, gitu kan? Gitu. Kalau nggak bermanfaat, ya doakan supaya kami bisa nantinya bermanfaat, gitu ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kok kita sama?